Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya memang baik-baik saja. Seperti biasa nih, Ibu ingin mendengar yel-yel kelas ini terlebih dahulu. Dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kami di sini sedang berbahagia, kami di sini sedang bersemangat. Kami di sini siap untuk belajar, menggali ilmu tiada lelah. Iya, iya, wo-oh, wo-oh. Iya, iya, wo-oh, wo-oh. Kelas C. Yeay! Baik. Kalau memang semuanya sudah semangat semuanya, Ibu akan langsung masuk ke pematerian kita hari ini. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang sel darah beserta komponennya. Nah, pada hari ini Ibu ingin kalian lebih paham lagi secara mendalam mengenai komponen-komponen sel darah yang minggu kemarin Ibu telah terangkan. Bagaimana caranya? Nah, dengan caranya itu Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok kecil. Kelompoknya itu berdasarkan barisan tempat duduk kalian. Yang barisan yang paling kanan adalah kelompok sel darah merah. Barisan yang paling tengah adalah kelompok sel darah putih. Dan barisan yang paling kiri adalah kelompok keping darah atau trombosit. Kalian sudah paham bagaimana cara pembagian kelompoknya? Baik, kalau sudah paham, kalian bisa langsung berkelompok pada kelompok masing-masing yang tadi Ibu sudah bagi ya. Nah, tugas kelompoknya itu adalah untuk menjawab soal yang sudah Ibu siapkan dalam lembaran. Apa yang kalian kerjakan itu tergantung atas nama kelompok kalian masing-masing. Misalnya itu kelompok sel darah merah akan mengerjakan lembaran mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang sel darah merah. Kelompok sel darah putih akan menjawab pertanyaan di lembaran mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang sel darah putih, dan kelompok keping darah akan menjawab pertanyaan mengenai keping darah di lembar jawaban. Seperti itu. Apa sudah mengerti semuanya? Apa kalian sudah mengerti instruksi dari Ibu? Baik, kalau sudah mengerti akan Ibu langsung bagikan saja ya lembaran tugasnya. Sebelumnya kalian harus merapatkan diri ya. Silakan tempat duduknya dirapatkan agar lebih enak dalam melakukan diskusi saat Ibu memberikan lembar pertanyaan ini. Silakan ya anak-anakku. Nah, ini dia lembaran pertanyaannya. Silakan, ini untuk sel darah merah, ini untuk sel darah putih, dan ini untuk kelompok keping darah. Ingat ya anak-anakku, Ibu peringatkan ya, semua anggota kelompoknya itu harus mengerjakan lembaran tersebut, harus melakukan diskusi. Jangan ada yang diam atau hanya memberatkan satu atau beberapa orang dalam kelompoknya. Mengerti anak-anakku? Baiklah, kalau sudah mengerti, silakan Ibu beri waktu pengerjaannya itu 25 menit saja ya. Waktu pekerjaannya bisa dimulai dari sekarang. Bagaimana? Apakah ada yang sulit bagi kelompok sel darah merah dalam pengerjaan lembarannya? Tidak ada. Wah, hebat sekali ya kelompok sel darah merah. Sudah hebat nih dalam mengerjakannya. Semuanya juga Ibu lihat sudah bekerja dengan bagus-bagus. Nanti kalau ada yang bermasalah, boleh langsung katakan pada Ibu ya. Ibu akan cek kelompok lain terlebih dahulu. Mengerti? Semangat kelompok sel darah merah. Bagaimana kelompok sel darah putih? Loh, Reza? Loh, Reza, kenapa kamu diam saja tidak ikut diskusi dengan anggota kelompoknya yang lain? Ini kan tugas kelompok, Nak. Jadi harus mengerjakannya secara bersama-sama. Semua anggota tidak boleh ada yang diam saja. Mengerti? Coba anggota kelompok yang lainnya bantu pandu Reza. Iya, seperti itu, harus mengerjakannya bersama-sama. Bagaimana? Apakah kalian memiliki pertanyaan yang tidak dimengerti atau terasa sulit? Ada?
pertanyaannya itu seperti apa? Nomor 4 ya. Coba Ibu lihat lembarannya. Pertanyaannya adalah, jika trombosit sudah melakukan pekerjaan dengan menutupi luka saat terjadi luka gores, apa yang akan terjadi pada virus dan kuman yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh? Pertanyaan yang ini ya anak-anakku. Nah, akan Ibu jelaskan ya maksud dari pertanyaannya. Jadi kalian itu tidak paham apa yang ditanyakan, maksudnya itu seperti apa ya? Begitu ya? Baik, akan Ibu jelaskan perlahan-lahan ya. Maksudnya itu apa? Jadi seperti ini anak-anakku. Coba kalian bayangkan, suatu waktu kalian terjatuh dan tubuh kalian pun terluka. Kalian sudah tahu kan bahwa pekerjaan dari trombosit itu adalah untuk membekukan luka agar luka itu tidak terus-menerus keluar sehingga tidak terjadinya pendarahan terus-menerus. Nah, lalu pekerjaan siapakah untuk membasmi kuman-kuman yang telah masuk ke dalam tubuh? Iya nih, benar nih Tara. Itu adalah pekerjaan sel darah putih. Pekerjaan sel darah putih itu untuk apa? Iya benar, untuk menjadi pertahanan pertama saat tubuh diserang oleh virus dan kuman. Jadi, apakah kalian bisa memperkirakan apa yang akan terjadi jika luka sudah ditutup oleh trombosit, namun virus dan kuman masih tersisa di dalam tubuh? Iya, benar sekali ya. Kalian jadi sudah paham ya berarti maksud dari pertanyaannya? Benar, virus dan kuman yang tersisa di dalam tubuh pun akan diserang oleh sel darah putih karena peran dari mereka adalah untuk menjaga tubuh sebagai pertahanan pertama dari virus dan kuman. Seperti itu. Bagaimana? Apakah masih ada yang sulit lagi? Keren ya, kalian masih ingin mencoba untuk mengerjakannya sendiri. Nah, kalau ada pertanyaan yang sulit lagi untuk dimengerti, bisa langsung kalian tanyakan pada ibu lagi ya. Semangat anak-anak kelompok sel darah putih. Ibu akan cek kelompok yang lainnya ya. Bagaimana kelompok keping darah? Apa ada yang tidak kalian pahami? Loh, Sally, mengapa kamu tidak ikut mengerjakan dengan teman kelompokmu? Memang anggota kelompokmu yang lain sudah mengerjakannya dengan baik, tapi itu bukanlah sebuah alasan untuk kamu diam saja. Dengarkan ya Sally, sebagai anggota kelompok yang baik, dalam mengerjakan kelompok itu semua anggotanya harus berpartisipasi. Tidak boleh ada hanya membebankan satu atau beberapa orang saja. Mengerti Sally? Coba Sally juga ikut membantu teman-temannya dalam mengerjakan pertanyaan yang ibu bagikan. Ada yang sulit untuk dimengerti anak-anakku? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, ibu akan kembali ke meja guru ya. Nanti jika ada yang sulit, langsung ditanyakan saja. Semangat anak-anakku, semangat juga ya Sally. Awas ya, harus mengerjakannya bersama-sama, jangan diam saja. 20 minutes later. 5 menit lagi ya anak-anakku, sebelum waktunya habis. Apa ada yang sudah selesai? Wah, kelompok sel darah merah sudah selesai ya. Hebat sekali ya. Tapi kalian harus menunggu kelompok yang lainnya untuk selesai mengerjakan lembaran dari ibu. Mengerti anak-anakku? Sabar ya. Silahkan bagi kelompok lain yang belum selesai mengerjakan, bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit terakhir ini. Silahkan. 5 minutes later. Nah, waktunya sudah habis ya anak-anakku. Ibu minta bagi para perwakilan anggota kelompoknya itu bisa ke depan kelas untuk menjelaskan apa yang sudah dijawab pada diskusi sebelumnya. Silahkan perwakilan kelompok sel darah merah terlebih dahulu. Silahkan ke depan kelas untuk menjelaskan jawaban yang telah kalian diskusikan. Wah, hebat sekali ya, kelompok sel darah merah sudah dengan hebat menjelaskannya dengan rinci. Mari kita beri Nurul tepuk good job. Di dalam hitungan ketiga ya anak-anakku, bersama-sama. 1, 2, 3. GOOD, good job, good job, good job, good job, good job. Kelompok sel darah merah, good job juga buat Nurul yang sudah mewakilkan ya. Silakan duduk bagi Nurul ke tempat duduknya yang semula. Silakan.
Ibu merasa satu sepertinya kurang ya. Bagaimana kalau satu anggota lagi anak-anakku? Tapi kali ini ibu akan secara acak meminta anak dari kelompok tersebut untuk menjelaskannya. Nah, silakan kepada Mia dari kelompok Saudara Merah untuk maju ke depan kelas. Silakan Mia. Wah, hebat sekali ya. Ternyata Mia juga sudah bisa menjelaskannya dengan rinci dan detail. Kita juga beri Mia tepuk good job. Dalam hitungan ketiga anak-anakku, 1, 2, 3. G-double-O-D-G-O-B, good job. Good job Mia, good job. Good job. Yeay, good job ya Mia. Good job juga buat kelompok Saudara Merah lagi. Selanjutnya, perwakilan dari kelompok Saudara Putih boleh maju ke depan untuk menjelaskan jawaban yang sudah kalian diskusikan. Silakan. Terima kasih kepada Randy. Mari kita beri Randy tepuk hebat. Tepuk hebatnya akan dimulai dalam hitungan ketiga ya anakku, bersama-sama. 1, 2, 3. Kalian memang hebat. Kalian sangat hebat. Patut beri jempol, jempol 2 tangan. Jempol, jempol, jempol. Hebat ya Randy, dan hebat juga kelompok Saudara Putih. Silakan kepada Randy untuk kembali ke tempat duduknya. Silakan. Nah, selanjutnya ibu akan secara acak memilih dari kelompok Saudara Putih untuk menjelaskan hasil diskusi kalian. Ibu akan memilih Andin. Silakan Andin maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya juga. Wah, Andin juga hebat ya. Dia juga sudah menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai diskusinya bersama kelompoknya. Mari kita beri Andin juga tepuk hebat. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kalian sangat hebat. Kalian memang hebat. Patut beri jempol, jempol 2 tangan. Jempol, jempol, jempol. Hebat ya buat Andin. Silakan Andin kembali ke tempat duduknya yang semula. Selanjutnya ada yang paling terakhir nih, yaitu kelompok Keping Darah. Silakan bagi perwakilan dari Keping Darah untuk maju ke depan untuk menjelaskan diskusi kelompoknya. Silakan. Hebat sekali ya Al, sudah bisa menjelaskannya dengan baik. Mari kita beri Al dan kelompok Keping Darah tepuk. Wow, keren. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kasih W, kasih E, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Yeay. Baik, kepada Al silakan untuk kembali ke tempat duduknya yang semula. Silakan. Nah, yang terakhir nih, ibu akan ajak dari kelompok Keping Darah untuk menjelaskannya ke depan. Ibu ingin Sally saja ya. Silahkan Sally ke depan. Ibu ingin tahu nih, Sally juga bisakah Sally untuk menjelaskan hasil dari diskusi kelompok Keping Darah? Silahkan Sally. Wah, ternyata Sally juga bisa nih. Baiklah, mari kita juga beri Sally tepuk. Wow, keren. Dalam hitungan ketiga ya anak-anakku. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Yeay. Silakan Sally untuk kembali ke tempatnya semula. Ternyata Sally juga sudah bisa dalam menjelaskan diskusi kelompoknya. Nah, baik anak-anakku, ibu akan beri kesimpulan saja ya hari ini. Kalian sudah sangat hebat nih, bisa dengan melakukan diskusi dengan rapi, dengan hebat mengerjakannya juga dengan rinci. Kalian juga berani nih untuk maju ke depan, bahkan menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Nah, untuk penutupnya ibu akan menjelaskan simpulan atas apa yang kalian sampaikan pada hari ini ya anak-anakku. Kesimpulannya adalah benar ya anak-anakku, semua jawaban kalian itu sudah sangat tepat. Yang pertama itu adalah sel darah merah. Sel darah merah itu memang benar. Sel darah merah adalah sel darah yang berwarna merah.
darah. Tugas dari sel darah merah itu sendiri untuk membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh serta mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Nah, kemudian ada leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih ini diproduksi oleh sumsum tulang belakang dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Sel darah putih merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus, kuman, jamur, dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Seperti itu anak-anakku. Yang terakhir itu adalah trombosit atau keping darah. Trombosit ini merupakan sebuah fragmen yang paling kecil dalam darah yang tidak berwarna. Sering juga disebut dengan keping darah. Keping darah berasal dari suatu megakariosit yang terdapat dalam sumsum tulang belakang. Nah, trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka sehingga tidak terjadinya pendarahan terus-menerus seperti itu. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah dengan baik melakukan pembelajaran hari ini. Ibu akan cukupkan pembelajaran hari ini sampai di sini ya anak-anakku. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku.